siapa nih yang nungguin film ini? Alur cerita film yang diperankan oleh Dwayne Johnson yang berjudul Central Intelligence. Sebelumnya jangan lupa subscribe channel Imanda TV. Oke, tanpa basa-basi kita langsung saja ke filmnya. Film dimulai dengan seorang pria gemuk yang sedang asyik menari di kamar mandi. Pria tersebut bernama Bob. Saat Bob sedang mandi, sekelompok siswa datang dan mengintipnya. Kejadian ini berlangsung bersamaan dengan perayaan perpisahan siswa-siswi SMA di aula lapangan basket. Seorang siswa bernama Kelvin dinyatakan sebagai siswa teladan dan dianggap sebagai favorit oleh kepala sekolah. Dengan bangga, Kelvin melakukan salto yang memukau semua orang. Setelah aksinya, Kelvin memberikan kata-kata motivasi kepada teman-temannya. Namun, tiba-tiba mereka dikejutkan ketika Bob yang masih telanjang dilempar ke tengah lapangan oleh siswa-siswa nakal. Semua orang tertawa, kecuali Kelvin yang merasa kasihan dan memberikan jaketnya untuk menutupi Bob. Dalam keadaan malu, Bob pun meninggalkan aula tersebut. Siswa nakal itu dipimpin oleh seorang bernama Michael. Kelvin merasa kejadian itu sangat keterlaluan dan tidak lucu. 10 tahun kemudian, kita melihat Kelvin yang kini bekerja sebagai akuntan di sebuah perusahaan. Suatu ketika, saat bekerja, ia melihat grup Facebook yang akan mengadakan reuni alumni SMA mereka. Tak lama setelah itu, ia menerima permintaan pertemanan dari seseorang bernama Bob Stone. Setelah mengonfirmasi permintaan itu, Kelvin mendapatkan telepon dari istrinya yang memberitahukan tentang reuni tersebut. Istrinya juga pernah bersekolah di tempat yang sama. Kelvin kemudian menerima pesan dari Bob Stone, yang ternyata adalah Bob Stone. Bob juga mengirimkan video kenangan mereka di sebuah kafe. Singkat cerita, Kelvin akhirnya bertemu dengan Bob dan sangat terkejut mengetahui bahwa Bob kini telah berubah menjadi pria kekar yang menarik perhatian banyak wanita. Saat Bob sedang mengambil minuman, sekelompok preman mencoba merebut kursi yang didudukinya. Kelvin pun melarang mereka dan mengatakan bahwa kursi itu milik temannya, sehingga terjadilah perdebatan. Preman tersebut mengancam dengan pistol, tetapi Bob datang dan dengan mudah mengalahkan mereka berkat tubuhnya yang kekar dan kemampuan bela dirinya. Kelvin sangat kagum dengan perubahan Bob. Setelah pulang, Bob meminta izin untuk menginap di rumah Kelvin karena mengalami kesulitan keuangan dan baru saja dipecat dari pekerjaannya. Di rumah, Bob meminta Kelvin untuk membuka sebuah situs lelang yang menawarkan akun bank dengan jutaan dolar, ditujukan untuk para mafia. Tawaran itu akan berakhir dalam 14 jam. Tiba-tiba, laptop Kelvin rusak karena tumpahan minuman. Karena Bob tidak membawa baju tidur, ia meminjam baju dari Kelvin. Keesokan harinya, saat Kelvin bersiap pergi bekerja, ia melihat Bob masih tertidur di ruangan yang berantakan. Tiba-tiba ada ketukan di pintu. Dan Kelvin terkejut saat sekelompok agen yang dipimpin oleh agen bernama Harris datang mencari buronan bernama Bob. Tanpa berpikir panjang, Kelvin memberitahu bahwa Bob ada di dalam rumahnya. Namun saat dicari, Bob sudah menghilang dan ruangan pun sudah tertata rapi. Sangat terkejut dengan situasi tersebut, Harris memberitahu Kelvin bahwa Bob dulunya adalah anggota CIA, tetapi Bob telah berkhianat saat menjalankan misi untuk mengambil beberapa akun bank dari sebuah situs dengan total nilai jutaan dolar. Bob juga dianggap telah membunuh rekannya yang bernama Phil untuk menghapus jejaknya. Setelah itu, agen Harris meminta Kelvin untuk menjebak Bob agar bisa ditangkap. Tiba-tiba, Bob menghubungi Kelvin dan meminta bantuan, sambil memberitahu bahwa ia sekarang berada di lantai bawah. Mengetahui hal itu, Harris bersama agen lainnya segera bergegas untuk menangkap Robbie. Ketika kembali ke ruangannya, Kelvin terkejut melihat Bob sudah ada di dalam. Kelvin bingung dan bertanya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Bob hanya mengatakan bahwa ia membutuhkan bantuan Kelvin. Namun, Kelvin menolak karena menganggap Bob adalah orang jahat. Ia pun berteriak keluar, memberitahukan bahwa Bob ada di dalam ruangannya, yang kemudian memicu baku tembak di kantor tersebut. Dalam perjalanan, Bob menceritakan tentang sebuah kelompok bernama Black Patcher yang memiliki data berisi kode-kode akun bank penting di seluruh dunia. Bob menyatakan keinginannya untuk menangkap kelompok Black Patcher tersebut. Setelah itu, mereka menuju suatu tempat untuk melepaskan GPS yang ada di dalam mobil. Bob juga mengungkapkan bahwa rekannya, Phil, telah dibunuh oleh kelompok Black Patcher. Saat mereka sedang berbincang,
Tiba-tiba salah satu agen AI menyerang mereka dengan menggunakan sepeda motor. Dalam situasi itu, Bob berhasil ditangkap, sementara Kelvin dapat melarikan diri dengan sepeda motor. Setibanya di rumah, Kelvin mendapati agen Haris sudah menunggunya. Haris kemudian membawanya pergi dengan mobil dan menegaskan bahwa Bob adalah agen AI yang telah berkhianat dengan mencuri kode-kode tersebut dan membunuh rekannya sendiri. Haris memberikan alat pelacak kepada Kelvin untuk digunakan jika Bob menghubunginya lagi. Setelah itu, Kelvin dilepaskan, dan kita diperlihatkan istrinya yang sedang berkonsultasi dengan seorang dokter kandungan, karena mereka belum dikaruniai anak. Ketika Kelvin hendak menjemput istrinya, ia terkejut mengetahui bahwa dokter tersebut adalah Bob yang sedang menyamar. Melihat itu, Kelvin langsung meminta istrinya untuk pergi dari tempat itu. Tetapi istrinya yang tidak mengetahui siapa sebenarnya dokter tersebut justru menyuruh Kelvin untuk diam dan melanjutkan konsultasinya. Kelvin terus-menerus dipermainkan oleh Bob, sementara dokter asli sudah terikat di dalam lemari. Keesokan harinya, Bob dan Kelvin pergi ke perusahaan tempat Michael bekerja, yang dulu sering mengintimidasi Bob. Mereka menuju sana karena kode-kode tersebut hanya dapat diakses oleh perusahaan keuangan internasional, dan kebetulan Michael adalah teman mereka yang bekerja di sana. Mereka meminta bantuan Michael untuk memeriksa jumlah transaksi yang dilakukan oleh kelompok Black Patcher. Namun, sebelum memberitahu Michael, ia kembali mengolok-olok Bob, yang hanya bisa diam dan mengingat masa lalunya yang memalukan. Bob kemudian menyuruh untuk menyerang Michael, tetapi memilih untuk pergi dari situ. Ketika Kelvin berusaha mengejar Bob, tiba-tiba Haris menghubunginya dan mengatakan bahwa Bob adalah salah satu anggota Black Patcher. Setelah itu, Kelvin mengejar Bob dan meminta maaf atas perlakuannya selama ini, serta menyatakan bahwa ia belum sepenuhnya percaya pada Bob. Bob menjelaskan bahwa ia bukan orang jahat dan bukan anggota Black Patcher. Namun, tiba-tiba agen AI menangkap Bob karena Kelvin telah menekan tombol pelacak sebelumnya. Akhirnya, Bob tertangkap dan dikurung di ruangan. Haris berusaha mendapatkan informasi tentang Pil yang sudah tewas dan lokasi kelompok Black Patcher. Tetapi Bob hanya diam hingga Haris mematahkan jarinya. Dalam keadaan terdesak, Bob akhirnya mengaku karena merasa kasihan pada sahabatnya. Kelvin berusaha membebaskan Bob, yang menyebabkan terjadinya perkelahian di tempat itu. Mereka akhirnya berhasil melarikan diri. Dalam perjalanan, mereka memasukkan jumlah dan lokasi transaksi yang diberikan oleh Michael, lalu menemukan lokasi tersebut yang ternyata berada di luar kota. Karena jarak yang terlalu jauh, mereka pun berangkat menggunakan pesawat yang berhasil mereka curi. Di dalam pesawat, Bob mematikan mesin pesawat untuk mempercepat perjalanan. Singkat cerita, mereka akhirnya tiba di lokasi yang dimaksud. Bob meminta Kelvin untuk menunggu di sana sementara Bob pergi ke tempat transaksi yang akan dilakukan oleh Black Patcher. Ternyata, lokasi tersebut berada di parkiran bawah tanah. Namun, Haris sudah mengetahui tempat itu dan mulai curiga bahwa Kelvin juga merupakan anggota Black Patcher yang sedang melakukan kesepakatan dengan bos mafia. Bob mengklaim bahwa ia adalah anggota Black Patcher, tetapi tiba-tiba Kelvin muncul dan menyatakan bahwa Haris adalah anggota asli Black Patcher. Bob pun langsung menembak Kelvin dan melanjutkan transaksinya hingga tiba-tiba Pil muncul, yang ternyata masih hidup. Pilah Black Patcher sesungguhnya adalah Pil, yang menyimpan kode-kode dan data-data penting. Ia mengungkapkan bahwa data milik Bob adalah palsu dan bahwa Pil sengaja berpura-pura mati untuk membawa data tersebut sendirian. Di balik semua itu, Kelvin ternyata hanya terkena peluru karet dan bingung mengenai siapa sebenarnya yang benar. Kelompok agen Haris kemudian datang ke lokasi, menyebabkan terjadinya baku tembak untuk merebut data asli yang tergeletak di tempat tersebut. Semua orang yang mengetahui situasi itu berusaha mengejar Kelvin, hingga Bob datang untuk menyelamatkannya. Di sini, Kelvin masih ragu terhadap Bob dan berusaha melarikan diri, tetapi Bob berhasil mengejarnya. Di tempat itu, mereka menemukan Pil, dan keduanya pun bersaing untuk mendapatkan data yang dibawa oleh Kelvin. Kelvin tampaknya masih bingung mengenai siapa yang benar-benar anggota Black Patcher, sehingga terjadi baku tembak. Kelvin menembak Bob karena ia meyakini bahwa Bob adalah anggota asli Black Patcher. Namun, terungkap bahwa Pil adalah anggota Black Patcher yang sebenarnya. Pil sengaja menciptakan identitas Planet Vega untuk menipu mafia yang memiliki data akun bank tersebut. Kelvin kemudian mengalihkan perhatian Pil dengan serangannya, memberi kesempatan bagi Bob untuk bangkit dan menyerang Pil hingga tewas. Setelah itu, Bob meminta maaf kepada Kelvin karena telah menembaknya,
Semua itu dilakukannya demi melindungi temannya, Kelvin. Mereka berdua kemudian diantar oleh agen Haris menggunakan helikopter. Dan kebetulan keesokan harinya adalah acara reuni SMA Bob dan Kelvin. Di sini, Haris meminta maaf kepada Bob karena menuduhnya sebagai pengkhianat. Mereka pun menghadiri acara reuni SMA di mana dilakukan voting untuk siswa terbaik tahun ini, dan suara jatuh kepada Bob. Teman-teman SMA-nya tampak bingung mengenali Bob, yang ternyata adalah orang yang sering dibully di sekolah dulu. Tiba-tiba, Michael kembali memperlakukan Bob dengan cara yang sama, tetapi kali ini Bob tidak tinggal diam dan langsung menghajar Michael dengan satu pukulan. Setelah itu, Bob membuka pakaiannya dan telanjang di depan teman-temannya. Dulu, ia pernah diejek saat dipermalukan, namun sekarang mereka malah terpesona melihatnya telanjang. Ia juga bertemu dengan orang yang sejak lama ia sukai, dan mereka pun mulai berpacaran. Dan itulah akhir dari petualangan epik ini. Jangan lupa subscribe channel Imanda TV dan sampai jumpa di film selanjutnya.